pemilih kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, oke lah, perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dialami, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodong lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendistrikan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau enggak ada. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung. Tapi dia enggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan. Kalau ada orang yang pernah bersentuhan, apalagi akrab dengan kelompok-kelompok itu, bagi saya mah diragukan idealismenya. Wong dia juga pernah melacurkan dirinya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, sedang ramai ya jargon Anies Baswedan. Kampanye Anies Baswedan kalau jadi presiden Republik Indonesia, maka akan saya habisi itu kelompok-kelompok intoleran. Kenapa menjadi menarik ketika dikampanyekan oleh Anies Baswedan? Menumpas kelompok-kelompok intoleran itu nggak mesti harus jadi presiden. Apalagi Anies Baswedan yang ngomong. Semua orang tahu kok bagaimana dia ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Pakai apa sih dia? Tangganya pakai kelompok yang mana dia? Kemudian kelompok itu toleran atau intoleran? Itu kenapa menjadi rame? Parah sekali Pilgub DKI Jakarta itu. Parah. Benar-benar menggunakan agama sebagai alat politiknya. Ngeri saya. Karena sangat lacur sekali sih. Bagi saya sangat lacur sekali. Melacurkan agama untuk kepentingan politik. Sempat dulu itu ada jargon masjid ini haram atau tidak boleh, tidak akan menyolatkan pendukung Ahok, munafik dan sebagainya. Sampai ke ranah seperti itu gitu loh. Bagaimana kemudian ini masyarakat akan mengenang loh. Gak mungkin tidak mengenang Pilgub DKI Jakarta. Ketika cara-cara Anies Baswedan seperti itu jelas. Terlalu membawa agama, ya, terlalu membawa agama di dalam pergulatan politik kotor. Itu yang saya tidak suka tuh. Karena pada saat itu benar-benar justifikasi orang itu luar biasa. Menuduh orang munafik, kafir dan sebagainya seenaknya gitu loh. Kepada orang muslim loh. Ahok itu kan jelas bukan orang Islam kan. Kalau ada orang Islam yang mendukungnya juga kan tidak salah. Tidak kemudian lantas copot imannya. Itu. Mungkin Anies Baswedan mulai menyadari hari ini nih mayoritas masyarakat Indonesia, bukan penduduk DKI Jakarta ya, mayoritas masyarakat Indonesia itu sudah sadar bahwa kelompok intoleran itu memang harus disingkirkan di Indonesia. Ketika Anies Baswedan ingin mencalonkan diri sebagai presiden, kemudian memakai jargon itu untuk menarik orang-orang yang tidak suka kepada kelompok-kelompok intoleran. Yang mayoritas ini sebetulnya kelompok yang sadar itu. Di DKI Jakarta mungkin dia akan menang. Faktanya dia sudah menang lah ya. Dengan memakai
lompatan panjatan orang-orang yang radikal itu tuh. Tapi skala Indonesia nggak mungkin menang, karena terbukti orang-orang nasionalis selalu menjadi unggul. Dan sebetulnya jargon intoleran itu nggak perlu dijadikan kampanye sebagai penarik massa. Itu harus kemudian terpatri, tertanam di dalam diri setiap warga negara. Nggak harus kalau jadi presiden. Terus kalau tidak menjadi presiden, Anda abaikan kaum intoleran tuh. Kalau menjadi presiden. Terus kalau tidak menjadi, akan menindak tegas nggak? Kalau akan menindak tegas, coba buktikan. Beberapa saat kemarin, setelah Lebaran Idul Fitri ya, dia menerima kelompok-kelompok artis hijrah. Di sana ada Tengku Wisnu. Jelas dia berkampanye tentang khilafah kok. Ingin menegakkan khilafah, diterima dengan baik di rumah Anies Baswedan. Coba bagaimana orang lain percaya terhadap apa yang Anda kampanyekan? Tapi ya wis, itu nanti terserah masyarakat. Akankah percaya terhadap ucapan Anies Baswedan yang seperti itu? Saya greget, ceritanya saya nggak mau masuk ke ruang-ruang politik seperti itu, nggak mau. Cuma greget aja. Kok bisa ya? Dia menghalalkan segala cara untuk menjadikan dia sebagai seorang presiden. Sekarang dia sedang menggait umat, menggait hati orang-orang yang mencintai kedamaian, orang-orang yang melawan radikalisme, orang-orang yang melawan tindakan intoleran. Dan itu teman-teman dia tuh, teman-teman Anies Baswedan. Yang radikal itu kebanyakan ya teman-teman Anies Baswedan. Tengku Wisnu itu jelas, dia berkampanye khilafah kok, ideologinya HTI kok, terima dengan baik oleh Anies Baswedan. Radikal tuh dia tuh. Jadi aneh sih, ya lucu sekali sih. Dan lucunya ini belum mulai bos, perkampanyean 2024 untuk presiden itu belum mulai. Anies Baswedan sedang mulai kampanye. Kemarin kan ada salah satu pendeta juga yang mendukung Anies Baswedan. Dan mulailah. Ini urusan kepentingan politik, tapi poinnya satu. Saya pribadi nggak mau memilih presiden yang pernah bersentuhan atau akrab dengan kelompok-kelompok yang garis keras, agama khususnya. Lihat aja kita nanti siapa calon-calon presiden tuh. Kalau ada orang yang pernah bersentuhan, apalagi akrab dengan kelompok-kelompok itu, bagi saya mah diragukan idealismenya. Wong dia juga pernah melacurkan dirinya kok. Dia juga pernah melacurkan dirinya kok. Sebagaimanapun komitmennya, bagi saya masih diragukan, karena pernah dekat atau bahkan berdampingan atau bahkan berangkulan, berpelukan dengan kelompok-kelompok mereka. Siapapun itu ya, siapapun itu, mau Anies, mau Prabowo, kan pernah akrab, pernah bersentuhan, pernah berpelukan dengan kelompok-kelompok itu. Saya no untuk memilih mereka semua. Kalau Anda ya terserah. Kalau Anda ya terserah. Kalau saya sih itu, prinsipnya itu. Karena sangat berbahaya sekali. Kalau sudah pernah akrab, berpelukan, apalagi itu berpotensi besar untuk kemudian kembali berpelukan. Itu potensi itu yang bagi saya sangat mengkhawatirkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagian 2024 masih lama ya. Tapi ya karena ada statement itu, jadi kita bahas aja ngalor ngidul lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.